Halo rekan-rekan semua, ketemu lagi bersama saya Muhammad Mulya di podcast Terkomasis Malang. Dan hari ini kita bertemu dengan tamu-tamu istimewa yang berada di studio ini. Dan tidak lupa kita selalu ditemani oleh Bapak Ranu. Selamat siang Pak Ranu. Selamat siang. Gimana keadaannya Pak Ranu? Oh sehat, itu yang utama. Dan tetap semangat. Iya Pak Ranu, alhamdulillah ya dalam keadaan sehat. Dan di sebelah kanan saya ada Ibu Sunarsi dan Bapak Tony yang akan menjelaskan mengenai kegiatan kita hari ini. Dan tentu saja akan saya kenalkan sekilas ya mungkin ya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan menjelaskan beberapa hal mengenai kelistrikan ya Pak Bu ya. Ya. Jadi karena musim hujan nih Bapak dan Ibu, tentu saja jaringan kami yang ada di lapangan itu sangat sering sekali bersinggungan dengan listrik. Nah, jadi teknisi-teknisi itu jadinya khawatir dengan keselamatan mereka tentunya. Mungkin nanti bisa dijelaskan lagi bagaimana cara menanganinya dan apa yang harus kita perbuat. Ya, oleh karena itu kita buka dulu, kita beri sambutan yang hangat untuk Pak Ranu selaku JM TK Malang untuk melakukan pembukaan di acara ini. Silakan Pak Ranu untuk membuka acara ini terlebih dahulu. Terima kasih Mas Mulia, Ya. Ibu Penasi yang saya hormati, Pak Tony yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan semangat pagi. Pagi. Ya. Terima kasih. Ya tentunya ini merupakan hari yang berbahagia ya. Saya terima kasih ada kesempatan Jumpa dan PLN dan kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di sini. Ya ini memang masalah operasional ya, di mana kita melayani masyarakat dan khususnya di alam pandemi saat ini. Ini permintaan untuk wifi, ya layanan masyarakat yang work from home dan sebagainya. Tentunya kami juga semakin gencar melayani masyarakat. Nah, tidak luput di sini di dalam perjalanannya itu adalah karena infrastruktur kita lewat jalan yang sama. Di sini ada masalah-masalah listrik. Ini saya rasa menjadi hal penting untuk kita ketahui. Karena secara data ada banyak juga yang tidak banyak tapi tetap ada pernah terjadi teknisi kami terkena sengatan listrik. Nah ini perlu waspada. Ada juga yang kadang-kadang memang sudah pakai gitu ya, sudah pakai APD lengkap. Masih bisa juga. Contohnya adalah ketika memasuki, kalau kita lihat di jalan memang iya, tapi kita juga memasuki rumah-rumah yang mungkin heritage gitu ya, heritage. Saluran di atapnya itu dia berupa dua jaringan telanjang, kabel telanjang. Nah ini yang kadang-kadang perlu diwaspadai juga gitu. Sudah dianjurkan pakai sepatu, ya. Tapi ketika nginjak itu mungkin, nah ini tetap kena sehingga ada yang terlempar dan sebagainya. Nah ini menjadi sangat penting saya kira ya Mas Mulya. Nah harapan kami mudah-mudahan pencerahan dari Ibu Sunarsi dan Pak Tony bisa mendukung kami dan semua masyarakat luas hal-hal apa yang perlu diwaspadai mengenai listrik ini. Saya kira demikian, terima kasih sekali lagi kehadirannya. Mudah-mudahan ini menjadi sukses utama. Terima kasih, silakan Mas Mulya. Amin, terima kasih Pak Ranu untuk sambutannya. Oke, Ibu Sunarsi dan Pak Tony. Ini yang kenal ini cuma saya dengan Pak Ranu dulu ini. Mungkin bisa kenalan terlebih dahulu dengan rekan-rekan yang ada di rumah ya mungkin ya. Kenalan dulu dari mana dan juga di area mana. Silahkan monggo dari Ibu Sunarsi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sunarsi. Saya penempatannya di UP3 Malang, itu di ULP Lawang, bidang K3L. Jabatan saya pejabat pelaksana K3L dan AK3U untuk wilayah UP3 Malang ya, ahli K3 umum. Itu aja mungkin yang bisa saya perkenalkan. Ya, nggak apa-apa. Oke, dari sekarang Pak Tony, silakan Oke, Pak Tony. ya terima kasih Mas Mulya dan Pak Ranu. Ya, saya perkenalkan Muhammad Tony. Saya dari pengawas UP3 Malang.
mungkin itu. Oke, Saja. baik. Karena masih belum sinkron nih Pak Rano, jadi belum match, maaf. Belum cair suasananya. Jadi nggak usah gugup Ibu dan Bapak, kita santai saja Santai karena aja. yang nonton ini pun ya pastinya semangat ini Pak. Jadi kita kalau gugup malah informasinya takutnya nggak iya. sampai ke teman-teman. Jadi kita santai saja. Dan di sini sudah kami siapkan ini. Ada pisang karena ini tengah pandemi ya. Jadi kita tetap menggunakan SOP ya sesuai dengan protokol COVID, dan juga ada cemilan. Mau minum silahkan. Jadi kita tanya jawab, dan tentu saja ada informasi-informasi penting yang harusnya teman-teman ketahui. Nah di sini mau ada yang disampaikan dalam bentuk PPT ya, benar ya? Iya betul. Oke, ini yang mau presentasi dari Bu Sunarsi atau Pak Tony? Dari Bu Sunarsi. Baik. Oke, rekan-rekan silakan diperhatikan baik-baik presentasi dari Bu Sunarsi, dan kalau ingin ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja. Ketika nanti teman-teman pengen menginformasi atau mengklarifikasi, mungkin nanti akan ada media-media sosial yang akan kita sepakati bersama untuk kita gabung di grup itu Pak ya. Oke, silakan Bu Sunarsi, waktu tempat saya persilahkan. Terima kasih. Langsung saja ya. Ya, langsung saja Ibu. Jadi di sini saya akan memperkenalkan ya apa itu keselamatan ketenaga listrikan, khususnya untuk di wilayah UP 3 Malang. Oke, pertama-tama saya perkenalkan bagaimana proses bisnis PLN. Jadi proses bisnis PLN itu ada sisi pembangkitan, ada sisi transmisi, ada sisi distribusi. Oke. Ini proses penyaluran listrik sampai ke rumah kita. Nah, yaitu dari pembangkit, kemudian di sana ada trafo generator. Itu dia akan menyalurkan hasil listrik yang dihasilkan kemudian oleh trafo di step up melalui transmisi ya. Kalau kabel-kabel tinggi itu biasanya mulai 500 kV per ke 150 ada seperti itu, ada ke 70 juga. Nah, seperti ini. Dari transmisi disalurkan ke bidang distribusi. Dari distribusi inilah ada yang namanya trafo step down. Trafo step down itu dia menurunkan tegangan dari pembangkit ya. Yang dihasilkan dari pembangkit melalui transmisi turun ke kita, sampailah tegangan di distribusi itu 20 kV. Nah, jadi yang dari 20 kV itu kita salurkan ke rumah-rumah sampai jadi tegak 20 kV itu kan 20.000 volt, kita salurkan ke rumah-rumah itu sampai ke 220 volt, itu tegangan di rumah kita ya. Nah, jadi gini, kalau di rumah kita katakanlah ini power station ini ya sistem pembangkit melalui transmisi nyampe ke didistribusikan ke rumah kita. Nah, manfaat energi listrik pada saat malam hari, listrik bisa menjadi sumber penerangan. Misalnya untuk lampu mungkin ada buat ngecas lampu emergensi seperti itu. Dulu kita kan pakainya mungkin pakai api ya, obor ya, pakai obor. Sekarang dengan semakin canggih kita menggunakan listrik, jadi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak yang semakin langka. Kemudian dijadikan sumber energi elektronik semakin berkembang. Misalnya untuk menyalakan televisi, untuk hiburan, mungkin sekarang zamannya canggih HP. Kalau punya HP nggak ada listriknya kan nggak bisa dipakai ya. Sekarang bisa listrik lewat wifi ya. Listrik lewat wifi. Semoga ada ketagihan. Iya. Lanjut Pak. Oke, kemudian keselamatan tenaga listrikan. Jadi apa itu keselamatan ketenaga listrikan? Segala upaya atau langkah-langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia serta kondisi ramah lingkungan. Itu. Jadi 4 pilar keselamatan ketenaga listrikan. Jadi pilar ini sebelumnya sudah tertuang di
peraturan direksi. Peraturan direksi antara lain nomor 250 itu mengenai keselamatan kerja. Peraturan direksi nomor 251 tentang keselamatan umum. Ini peraturan direksi nomor 134 tahun 2007 tentang keselamatan lingkungan. Peraturan direksi nomor 252 tahun 2016 tentang keselamatan instalasi. Jadi keselamatan kerja itu mengatur mengenai perlindungan terhadap pegawai dan bukan pegawai. Terus keselamatan umum itu mengatur perlindungan tentang masyarakat umum sekitar instalasi, pelanggan, dan tamu. Kalau keselamatan lingkungan itu mengatur tentang perlindungan lingkungan instalasi. Keselamatan instalasi, perlindungan instalasi penyediaan tenaga listrik. Dasar-dasar hukum keselamatan ketenagalistrikan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Pasal 3 Ayat 1, Pasal 9 Ayat 1 butir C, Pasal 12 butir B, Pasal 14 butir C. Nah ini yang menurut saya rawan dilanggar. Itu pasal 14 butir C ini. Pengurus diwajibkan menyediakan APD secara cuma-cuma. Nah, ini kadang di lapangan sendiri itu sering pemilik usaha itu keberatan menyediakan. Nah, jadi akhirnya mereka menuntut ke perusahaan pemberi kerja. Seperti itu. Oke, terus dasar hukum kedua yaitu Permenaker Trans, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 1 tahun 81 itu tentang kewajiban pengurus menyediakan alat pelindung diri dan wajib bagi tenaga kerja untuk menggunakannya untuk pencegahan penyakit akibat kerja. Yang ketiga, dasar hukumnya yaitu Permenaker Trans nomor 3 tahun 1982 itu mengatur tentang memberikan nasihat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja. Yang keempat yaitu Permenaker Trans nomor 3 tahun 1986 menyebutkan pasal 2 ayat 2 menyebutkan tenaga kerja yang mengelola pestisida harus memakai alat pelindung diri yang berupa pakaian kerja, sepatu las tinggi, sarung tangan, kacamata pelindung atau pelindung muka dan pelindung pernapasan. Next. Nah, penyebab listrik padam ini. Oke, ini yang banyak penasaran biasanya ya. Kenapa listrik itu sering padam? Banyak penyebabnya. Antara lain memakai listrik secara ilegal untuk penerangan, mungkin pemakaian PJU. Biasanya masyarakat itu masangnya asal-asal masang tapi nggak paham ininya ya, resiko atau cara masang yang benar gitu. Namanya juga mencuri ya, mungkin nggak banyak tahu ilmunya gitu. Oke, terus pembangunan dekat jaringan. Pembangunan dekat jaringan ini sebenarnya sudah diatur bahwa jarak aman jaringan PLN 20 kV itu 2,5 meter. Bawah, kanan, atas itu 2,5 meter. Itu untuk bangunan. Terus layang-layang mungkin karena kemarin musim panas ya, belum musim kemarau. Jadi anak-anak anginnya kencang, senang aja main layang-layang tanpa tahu bahayanya. Layang-layang itu nyangkut di konduktor 20 kV. Itu kalau nggak paham, katakanlah itu kan kita ada 3 konduktor. Kalau kabel itu mengenai dua saja konduktor, itu bersentuhan konduktornya, itu akan menyebabkan ledakan, menyebabkan padam. Resiko terburuknya kalau seandainya itu tidak patah si kabel layang-layang, bisa nyetrum ke orangnya yang bermain layang seperti itu. Jadi pembawa arus ya. Iya. Menyalurkan. Jadi konduktor juga akhirnya ya. Terus membakar sampah di bawah jaringan listrik. Nah, ini yang sering orang nggak paham, di bawahnya tiang dikira karena mungkin karena tempatnya kosong kali ya. Biasanya kan kita amankan dari sampah-sampah ya tiang kita itu.
dipakai bahan bakar, terus satunya mengepul. Karena kabel kita itu juga ada induksi panasnya, akhirnya makin panas. Mungkin akhirnya menimbulkan patah kabelnya, memuai, akhirnya bisa menyebabkan orang setrum. Bisa juga menyebabkan, ya itu putusnya konduktor kita itu menyebabkan padam juga bisa, Pak. Terus memasang antena pakai bambu. Nah, ini pernah kasusnya orang itu antenanya tinggi banget. Suatu waktu anginnya kenceng, si antena roboh. Roboh menimpa konduktor. Konduktornya telanjang. Itu akhirnya bambu yang nempel di konduktor itu nyalur ke rumahnya dia. Warga nggak bisa nyelamatin akhirnya yang di dalam rumah, karena rumah itu dialiri listrik. Nah, nyetrum satu rumah itu. Karena terus terang bangunan kita itu kan mungkin banyak menggunakan ini ya, bahan besi juga. Mungkin sakalung kayak gitu. Itu patut diwaspadai. Jadi makanya saya bilang jarak aman benda dari konduktor kita itu 2,5 meter. Kanan, kiri, bawah. Ya. Nah, terus pemakaian listrik secara ilegal dengan mempengaruhi batas daya. Ini main MCB. Sering terjadi ini Bu, di kampung-kampung ini. Misalnya daya yang tercatat di PLN 450 itu MCB-nya kan 2 ampere. Iya. Pengennya makanya biar lebih dari 450, maunya sampai 900, ganti MCB sendiri. Tapi kan teknis masang itu tidak semua orang bisa. Mungkin bisa masangnya nanti kebalik, mungkin pasangnya. Akhirnya karena ini ya, kita itu kan kalau misalnya tambah daya juga menyesuaikan daya trafonya gitu. Jadi kalau misalnya berlebih pun bebannya yang ditampung trafonya juga bisa gangguan, akhirnya padam. Kalau kelebihan pemakaian MCB juga itu bakal jeglek biasanya, padam, sukanya ngumpat-ngumpat, akhirnya PLN padam lagi, padahal ulahnya sendiri seperti itu, Pak. Iya. Bu. Ketika ada pertanyaan boleh nggak di sela-sela ini? Enggak. Boleh ya? Nggak sampai akhir ya? Ini soalnya ada pertanyaan yang menarik ini. Berarti dalam dunia PLN juga ada kelebihan beban ya pastinya ya? Pasti ada. Oh, kalau di Indium kan juga ada Pak ya, di kita maksudnya jaringan fiber optik gitu ya. Nah, kayak UDP Gendong kalau di kita. Nah, kalau di PLN juga mungkin banyak sekali oknum-oknum Pak ya. Itu ya benar ya. Oknum-oknum yang merubah MCB-nya sendiri tanpa sepengetahuan PLN. Nah, cara untuk PLN mengetahui bahwa di situ yang terjadi kelebihan beban itu gimana kalau sudah menemukan hal seperti ini? Biasanya kalau sepengetahuan saya ya, itu di PLN itu ada namanya bagian transaksi energi, itu ada sub P2TL, petugas penertiban pemakaian tenaga listrik. Nah, gitu. jadi dari sana kita punya aplikasi, Mas. Punya aplikasi itu ngecek dayanya segini, pemakaiannya berapa. Itu setiap hari kita periksa. Nah, jadilah nanti kita punya target operasi. Nah, itu nanti petugas datang ke lokasi ngecek. Gitu. Nah, ketika oknum tersebut sudah diketahui nih, ternyata pemakaiannya sudah lama sebenarnya dia Iya, ini. betul. Sudah sampai 6 bulan misalkan, Iya. mungkin saja ya ini ya. Ya, mungkin. Sudah 6 bulan, terus otomatis harusnya dia bayarnya sekian, malah lebih murah sekian. Nah, selama itu apakah dia dikenakan biaya lagi atau punishment atau seperti apa sih Pak kalau konsepnya itu? Silakan Bu. Oke. Jadi kalau misalnya itu bentuk salah satu pelanggaran ya Mas, Iya, namanya ya menyalahi aturan. Daftarnya mungkin pakai MCB daya 450, ternyata pemakaian sampai 900 dan bayarnya ternyata cuma 450-an gitu ya. Nah, itu nanti ada namanya jenis-jenis pelanggaran juga Mas di P2TL itu. Nanti pelanggan kita beri surat panggilan. Nah, nanti datang ke kantor dijelaskan oleh petugas bahwa Anda terkena pelanggaran ini. Kita kasihkan dokumentasinya, buktinya. Jadi alhamdulillah untuk sampai saat ini pelanggan itu bisa disadarkan. Jadi mau membayar kelebihan yang dia pakai. Nah, gitu. Tapi itu bisa ada keringanan
bisa boleh langsung di cash, boleh dicicil. Oh. Nah itu tergantung kebijakan tadi. Ya. Kalau naik kereta api lain Bu, naik kereta api udah disuruh bayar 2 kali, diturunin Bu. Ya itu baiknya kita. Di stasiun berikut harus turun gitu ya. Kalau kalian enggak ya masih boleh nyicil lagi ya. Oh iya. Kalau dari Pak ya. Dapat keringanan. kalau dari PLN itu susah tadi dari kualifikasi dulu Mas. Jadi itu jenis pelanggarannya apa? P2, P1 atau itu kalau P1 itu mempengaruhi pembatas dan apa? Pembatas dan pengukuran. P2 untuk pengukurannya. Jadi kalau untuk P2 itu pelanggarannya juga beda lagi. Jadi kalau P3 itu kayak tadi Pak, sudah harus diputus juga harus Iya. karena P3 itu kita selain dia langsung jumper yang langsung dari atas. Jadi untuk K2, K3 yang juga sangat Bisa malah bahaya ya karena ya, tanpa arrestor, tanpa fuse gitu bisa loss lah, ya. ya, tanpa meter langsung ngelos itu Oh, iya. langsung bisa putus. Padahal MCB itu setiap spesifikasi sudah ditentukan fuse-nya gitu ya. Iya. 4 volt, fuse-nya Iya, sekian. iya. Seperti Iya, itu. iya. Oke, bagus. Nah berarti boleh Bu ya kalau ada pertanyaan. Soalnya nih kalau di slide ini itu cukup banyak sekali pertanyaan ini Pak. Iya. Kayak saya pengen gitu. Iya, iya. Belum lupa. Nah, jadi contohnya nih ya, instalasi listrik asing. Itu kan sering terjadi tuh di kampung-kampung. Iya, Oh, iya, Nah, iya, yang iya. terjadi adalah banyak sekali instalasi lampu-lampu ya Pak ya. Itu nempel di tiang kita Pak Rano. Ya kan di kampung-kampung seperti itu. Nah, cara kami untuk melakukan penyehatan jaringan kami kembali itu saja, tentu saja PLN juga dapat keuntungan kan, harusnya dengan informasi yang kami berikan. Artinya oknum-oknum yang seperti ini di perkampungan-perkampungan itu nggak ada harusnya. Iya betul. Iya. Nah ini kami kalau untuk menemukan case seperti ini lapornya gimana? Apakah memang harusnya tidak diperbolehkan ataukah diperbolehkan? Sebenarnya gimana sih Pak sistemnya? Oh ya, untuk penerangan yang liar ini ya, memang dari PLN sendiri itu jelas tidak boleh karena pertama tadi seperti kapasitas trafo kita yang kalau kita kan punya data untuk konsumen dari satu wilayah tersebut berapa sekian, di jumlah berapa sekian. Kalau kita ambil PJU liar seperti itu kan di luar perhitungan kita, jadi bisa-bisa overload, bisa trafo meledak, gangguan dan sebagainya. Jadi itu ada dari tim kita untuk penertiban juga. Jadi itu setiap apa ya? Ilegal sudah kita ada timnya sendiri memang. Kalau ada laporan dari masyarakat ya kita juga berterima kasih, tapi biasanya kita juga untuk menertibkan kita juga harus berjenjang juga. Benar. Kita nggak langsung sih lampu Nggak bisa. nggak bisa. Jadi Ada prosesnya Pak. ada prosesnya, kita izin mungkin ke desa dulu atau apa. Jadi nanti seperti apa kalau memang masyarakat bisa diajak kerjasama, biasanya itu kan dari apa kepala desa atau apa itu bisa minta apa itu Mbak ke dinas ya. Terutama untuk sosial barangkali Nah ya itu Pak. untuk Benar. sosial kayak pos satpam gitu ya, pos ronda itu kan kadang-kadang dia untuk keamanan juga, Iya, keamanan dia mau juga. tidak mau ada perhitungan tersendiri. Iya, begitu ya. iya ada perhitungan. Kan memang sudah PJU ini memang kebutuhan primer juga kan untuk keamanan Primer. lingkungan juga, ya keamanan lingkungan. Tapi kalau kadang ya cara-cara seperti itu memang kebutuhan primer, tapi cara seperti itu kan salah. Selain membahayakan lingkungan juga untuk pemakaian ketenaga listrikannya juga membahayakan aset kita gitu. Jadi kalau memang ada yang melaporkan lalu kita sangat berterima kasih. Iya. Nah, jadi teman-teman yang ada di rumah ini, dimanapun Anda berada nih, kalau menemukan hal seperti itu, dan kebanyakan itu malah di perkampungan-perkampungan sekali Pak ya. Iya, itu. Nah, nggak apa-apa, lapor saja, dan dari rekan-rekan PLN tentunya sangat terbantu sekali dengan informasi dari kalian. Gitu ya Pak ya. Iya, iya. Jadi jangan sungkan-sungkan, karena memang satu itu membahayakan bagi trafo maupun orang-orang yang ada di tempat tersebut. Tentu saja teknisi-teknisi yang ada di lapangan kita juga sangat terganggu sekali Pak ya, berbahaya soalnya. Kita naik kesetrum tiba-tiba, nggak dapat tahu seperti itu terjadi.
gitu. Oke, mungkin silahkan dilanjut. Oke, bahaya selanjutnya yang bikin listrik padam. Menanam pohon di bawah dan dekat jaringan. Ini sangat sering terjadi. Iya. Sangat sering. Terutama untuk pohon sengon Pohon biasanya sengon. ya. Sengon itu kan bisnis menjanjikan juga ya tanamannya. Iya, sengon itu tergolong tanaman yang lentur ya kalau kena angin. Jadi beberapa kali listrik kita itu padam gara-gara pertama karena tersentuh ranting pohon. Yang kedua, pohon tumbang. Yang ketiga itu karena pohon kering patah rantingnya lalu menimpa jaringan kita. Itu biasanya bunyi ledakan harusnya. Iya. Otomatis listrik padam. Jadi untuk jaringan kita itu sebenarnya harus aman dari benda apapun, karena sekali dia tertempel benda apapun, entah itu binatang, entah itu layangan, entah itu pohon, itu otomatis akan padam. Otomatis. Ya demi keamanan ya Bu ya. Iya. Ya. Karena ini ya sistem proteksi ya, udah ada sistem proteksinya, jadi otomatis padam. Kita baru nanti petugas menyisir penyebab padam gitu. Baru kita karena kalau listrik padam nggak ada penyebabnya itu nggak mungkin. Nah, jadi harus ketemu gitu. Tapi ini ada koordinasi dengan Pemda juga ya Bu ya. Karena kan tanaman-tanaman di jalan itu kebanyakan kalau dari pekarangan kan lebih aman, tapi justru dari tanaman-tanaman di jalan yang tumbuh itu mungkin perlu perambasan gitu. Iya. Jadi alhamdulillah Pak, kalau soal komunikasi sama pemerintah daerah itu kita amat sangat didukung. Salah satunya itu dari Kementerian SDM ya. Kementerian SDM itu punya surat untuk mendukung program PLN merabas pohon yang dekat jaringan. Iya, jadi kita itu jarang Pak menebang pohon punya pemerintah. Paling kita cuma merapikan, menjauhkan dia dari jaringan kita sampai jarak aman, 2,5 meter tadi itu. Jadi kurang dari 1 meter biasanya otomatis kita rabas. Alhamdulillah enggak ada keluhan dari Pemda. Pohonnya dihabisin gitu. Jadi masih cuma kita rapikan aja biar cantik aja. Oke, yang selanjutnya memasang reklame di bawah pohon maupun dekat jaringan. Ini kalau kita perhatikan di sepanjang jalan utama, jalan raya ya, terutama banyak reklame. Ini cuma ditembak, masangnya pakai strapos tembak itu, atau cuma pakai tali. Suatu ada angin kencang, itu lepas nempel ke jaringan kita, otomatis akan hangus, terbakar itu Pak pasti. Itu padahal menyerang kita juga, gitu Pak. Jadi masyarakat itu perlu tahu sebenarnya kalau sering padam itu bukan karena kita memadamkan, kita pengamanan sebenarnya. Saya malah pernah melihat Bu, kalau di jalan itu ada trafo kecil-kecil ya Bu ya. Pas depan rumah saya itu ada yang meledak itu sampai keluar percikan. Trafo yang kecil-kecil itu ada nggak ya? Oh, 3 yang ada 3 tuh? Ya simpul-simpul itu mungkin ada nggak ya? Itu GTR mungkin maksudnya trafo. Bukan trafo tapi intinya ada kena pohon apa dia mematikan api, akhirnya terus nyala. Sampai matikannya itu telepon pemadam kebakaran kita. Itu berarti ada sesuatu yang nempel di sana Pak. Iya. Jadi bukan temporer. Ya, ada ledakan juga di situ. Berarti ada yang nempel. Yang kecil-kecil itu. Jadi kalau ada bahaya semacam itu Pak, katakanlah di dekat Anda, itu minta tolong segera hubungi 0341 123 atau kalau di HP langsung 123 atau bisa by PLN Mobile di Google Play itu sudah tersedia, atau enggak langsung datang ke kantor mungkin, atau menemui barangkali di sekitarnya ada petugas PLN yang rumahnya sekitar Anda. Nah gitu Pak. Jadi sekarang kita mempermudah masyarakat itu menyampaikan segala keluhan, segala temuan yang membahayakan di sekitarnya tentang listrik gitu Pak. Apa tadi nama aplikasinya tuh? PLN Mobile. PLN Download Mobile. ya rekan-rekan ya, PLN Mobile di App Store ya. App Store maupun Google Play. Bu, mumpung masih di ini ya, saya tanya lagi nih Bu, itu kan ada 2,5 meter dari benda asing gitu ya Bu ya. Kalau kabel selain kabel listrik
itu kan ada kabel telepon gitu ya. Iya. Apakah tembaga atau yang fiber optik itu kan jaraknya nggak sampai 2,5 meter. Nah itu dianggap benda asing atau bukan Bu? Oh, gini Pak. Pengecualiannya misalnya. Mungkin gini Pak. Kalau mungkin kita luruskan dulu ya Pak, yang untuk yang tegangan menengah dan tegangan rendah. Jadi kalau tegangan menengah itu yang kabel 3 itu Pak, itu yang 20 kV. Jadi itu jaraknya kalau seandainya kita belum nyentuh aja sudah kena. Jadi jarak 10 cm itu sudah kena. Dan kalau Pernah terjadi teman saya terlempar. lah, iya Pak. Dan rata-rata untuk kabel Telkom itu jarak dengan yang kabel 3 itu saya lihat berjauhan ya Pak. Berjauhan. Jadi mungkin yang dekat itu JTR yang hitam, Distribusi. ya, yang hitam terbungkus itu Pak. Itu jadi kita tetap aman ya? Ya, Satu kafe ya? masih ya itu 220 volt yang tegangan untuk rumah kita. Ya. Jadi Baik. Harus Mas, lihat mana yang simpul-simpulnya ya. lah Tapi ya jadi feedernya lah gitu ya. Kalau Iya. pakai tinggi dia feedernya gitu ya. nah yang untuk diwaspadai untuk teman-teman ini mungkin yang 20 kV itu. Jadi untuk teman-teman, untuk warga, kadang kan perlakuannya sama. Kadang kita sedikit punya ilmu listrik itu Iya. nggak apa-apa pegang satu aja, waduh. Jangan sampai itu jadi gundalan. Ya, itu berbahaya. Jadi kita belum nyentuh, itu jarak 10 cm kita sudah terlempar. Sudah terlempar. Iya. Bahaya sekali ya. Iya. 20.000 Mas. 20.000 volt ya. Iya, 20.000 volt. Kita kesetrum peralatan listrik di rumah aja udah kagetnya Udah luar biasa. kagetnya luar biasa. Nah, iya. Dan itu untuk pengamanannya itu kita sudah sangat aman. Jadi kita katakan ada benda asing seperti entah layang-layang atau tanaman, itu kalau nyentuh dengan kabel sama bodi itu langsung sepersekian detik itu sudah padam. Sepersekian detik sudah padam. Jadi seandainya orang kena juga dia sudah padam terlempar. Jadi nggak sampai orang sampai terbakar itu enggak. Cuma ya tetap aja kebakar 20.000 Ya, kV tapi nggak terbakar. sampai nggak sampai Iya. kelet gitu ya. Silakan lanjut itu. Oke. Pokoknya cukup banyak. Seru ya? Iya, seru sekali. Seru kalau soal penyebab listrik padam. Oke Max, ini yang tadi sudah kita bahas ya, kita diskusikan pohon, terus bahayanya bermain di dekat jaringan, sama layang-layang. Kemudian jenis saluran udara nih. Nah ini yang dibilang Pak Ranu tadi kabel telanjang, itu kita sebut A3C Pak namanya. A3C. Nah, kalau yang hitam terus masih ada bungkusnya, tapi 3 saluran udara 3 itu ya, STM itu A3CS namanya. Oke, nah ini yang sering mungkin besar, lebih besar. Nah, ya mungkin bisa dilihat di gambar itu dia lebih besar. Pakai di tiang beton itu namanya MVTIC. Itu isolasinya lebih tebal, lebih banyak memang ya. Lebih aman daripada yang telanjang maupun A3CS. Ya, tapi tetap berbahaya. Karena tetap Tegangan menengah. tegangannya 20.000 Pak. 20.000. Nah, cuma bentuknya aja lain dan lebih cantik gitu. Tak lebih horor. Nah, ini SKTM, saluran kabel tanah tegangan menengah. Ya. SKTM, kalau ada merah-merah naik ke tiang misalnya 3, itu SKTM di tanah. Itu kemungkinan bocor mungkin nggak Bu? Mungkin kena beko sering Kalau kena bego itu ya meledak. langsung meledak Bu ya. Tapi Langsung langsung meledak, tapi langsung padam. Iya langsung padam tetap. Jadi Dianggap benda asing tadi itu. Ini semacam kabel feedernya lah ya. Iya. Kabel gitu. Kabel utama ini. iya ini Tegangan saluran menengah, tanah. padahal baru tegangan menengah ini. Iya, tegangan menengah. Ya, kita utamakan yang pertama bahaya dalam menengah ya, banyaknya nggak paham soalnya soal Iya. tegangan menengah ini. Iya. Ini SR, PJTR ini yang biasanya dekat sama kabel Telkom nih. Ya. Nah yang segini-segini nih ya, Ya ini. LPG. Atau mungkin yang disampaikan Pak Ranu tadi yang sering apa? Jadi ada pernah kejadian memang nakar kami dia tidak menyentuh
tidak menyentuh kabel tapi sudah terlempar. Iya. Nah mungkin di situ sudah yang tegangan menengah tadi yang Tiangnya model apa dulu? yang enggak yang 20 kVA mungkin sudah. Oh Iya, iya, mungkin sudah 20 kVA. benar-benar. Ya, itu mungkin dia jarak tingginya pemasangan tiang kami dengan tiangnya PLN itu sudah mendekati mungkin. Iya. Jadi baru semeter, masih semeter sebenarnya, Iya. tapi dia udah terlempar. Sudah terlempar ya. Ada benda lainnya tersebut dan dia pegang sepertinya. Iya kalau sudah terlempar. Langsung terlempar. Oke, ini CDR. Ini kabel SR yang ke rumah-rumah. Disebut SR ya, saluran rumah. Nah, oke, ini instalasi PLN. Jadi batas wilayah aset PLN. Aset PLN itu kalau di dalam rumah sampai masuk KWH meter itu milik tanggung jawab pelanggan. Iya. Jadi kalau ada gangguan di dalam rumahnya itu bukan kewajiban PLN untuk memperbaiki. Betul, betul. Nah. Terutama ada rayap gitu ya, bukan PLN lah ya. Bukan, jadi katakanlah biasanya ini rumahnya jeglek terus. Nah, minta tolong PLN ngecek, nggak bisa Pak. Iya. Jadi itu udah pemenangnya pelanggan sendiri untuk mencari instalatir. Iya. Gitu, Mas, ya. Jadi untuk dari tiang sampai KWH meter yang ada MCB-nya itu tanggung jawab kita. Ada gangguan di sana PLN wajib memperbaiki. Tapi biasanya PLN memberi bantuan nggak Bu? Kayak misalnya AKLI itu, Asosiasi untuk Tenaga Listrik Mitra ya. Tenaga Listrik itu kan AKLI ya. Iya. Membantu nggak Bu untuk misalnya ada keluhan-keluhan di rumah itu? Kalau AKLI, Dari jadi PLN, mungkin bisa gitu. minta bantuan kontaknya ke situ kalau memangnya di bawah wewenang kita itu. Jadi Jadi kita serahkan sama pelanggan aja. salah pelanggan aja. Jadi iya. pelanggan bisa mencari Sendiri. mencari sendiri. Kalau memang ada kenalan AKLI atau kenalan yang bisa dan berkompeten untuk memperbaiki instalasi, diperbolehkan nggak? Iya. Kalau dari PLN sendiri tanggungan kita Bisa sampai KWH dan itu tidak ada biaya Pak. Nggak ada biaya. Nggak ada biaya. Gratis. Nah. Hmm. Jadi nanti mungkin ada yang perlu ganti MCB-nya itu gratis. Gratis. KWH-nya macet nggak bisa diperbaiki, Nah, diganti gratis. gratis. Jadi tidak ada biaya. Nggak ada biaya apapun. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada oknum yang meminta penggantian, segera laporkan. Segera laporkan Iya. dari PLN 123 atau Iya. apa bisa langsung. Boleh. Nah, mungkin ada pertanyaan? Iya. Oke. Nah, ini kita lihat serabut. Serabutan ini serabutan, masangnya ngasal, nggak sesuai. Ini bisa menyebabkan percikan api juga, mungkin karena pemakaian berlebih, akhirnya menyebabkan percikan itu bisa. Ini instalasi lama ya. Oke, nah nih ini karena nggak rapi ya. Mungkin kita nggak akan perhati kalau seperti ini ada lubang ada kabel yang terlubang atau cacat, nggak akan ketemu nih. Ini yang banyak nih, colokan, kontak yang numpuk-numpuk. Lebih bebannya ya. Iya betul. Ya ini biasanya di gudang-gudang gitu Pak. Kebetulan di kantor kami masuk di K3 itu tidak diizinkan. Iya. Diizinkan untuk Karena ini numpuk sudah- itu instalasi gendong itu. Iya. ODP gendong. Kalau di kami ODP gendong. Ini dari awal sudah menyalahi SLO. Iya. Sudah tidak sesuai sertifikat layak Tidak operasi. layak. Ya tidak layak. Oke. Nah ini contoh-contoh saja ya, numpuk-numpuk seperti ini nggak rapi, mungkin sudah lama. Nggak diperbolehkan itu ya. Nggak diperbolehkan. Jadi mungkin pelanggan itu harus sadar diri juga kalau misalnya ada yang aneh dan itu asetnya PLN boleh dilaporkan. Nanti kita melakukan pengecekan. Nah ini kabel cacat atau lubang. Nah asal mungkin peralatan listriknya ya mungkin kabelnya udah melupas dibiarin aja terus dicolokin kena imbasnya ke sedot. Nah itu Ya. bisa ya. Tipis-tipis gini ya lumayan kalau di rumah juga bagus terus ya. Oh ya malah berbahaya ini. Iya, karena dibiarin Terutama Pak. untuk anak-anak ya orang Iya. dewasa juga Orang berbahaya dewasa. kalau keinjak itu. Luar biasa. Tapi sebenarnya kalau instalasi listrik rumah ini
bisa kita sebagai manusia maksudnya bisa kita lepas nggak Bu kalau kita nggak sengaja kena tekanan ini? Oh, kalau pengamanan bisa dari MCB dimatikan atau sekring dimatikan. Mungkin kan Itu kan maksudnya- pengaman di rumah. Iya, tapi kan udah kesempatan. Memang Kesempatan, itu oh kan iya. menyangkut kekuatan manusia kadang-kadang. Oh iya. Kalau Kan kalau kalau lengket seandainya- tuh kalau udah kena itu apa lengket. Iya. Oh, Oh ya mungkin Iya, itu iya. tadi ya. Kalau mungkin kayak yang kena misalnya di rumah, jangan langsung temannya, katakan temannya ya gitu. kita menekan. Dia terkena tegangan, kita mau nolong, jangan langsung dipegang. Nah, kita cari aja sumber listriknya mungkin dari MCB. Pertama kali kita harus ke MCB, kita matikan dulu. Kita kalau bahasa Jawa dijeglekan. Nah, itu juga baru dia sudah terbebas dari listrik. Jangan ikut-ikutan, kita kena juga nanti. Ikutan setrum Bisa jadinya. kali setrum. Karena mungkin semakin banyak pertanyaan ini yang Iya. terkumpul, kita langsung ke sesi pertanyaan aja Oh, gimana? Ini karena banyak Iya. teman-teman yang di luar sana menanyakan lewat IG, mereka banyak tanya ini. Jadi kita langsung ke tanya jawab aja Bu ya. Oh, silakan. Oke, silakan. Oke. Jadi pertanyaannya seperti ini Bu. Wah ini sudah ditampilkan banyak sekali pertanyaan. Dari saya pribadi dulu Bu ya. Oke, monggo. Mungkin nanti di sini nanti sama tim ada pertanyaan juga sama mungkin. Jadi gini, kalau kita tadi nggak sengaja tersengat listrik ini ya, Ya. yang sering terjadi adalah teknisi kami yang ada di luar sana itu nggak tahu menau mengenai aliran yang ada di sini, aliran listrik yang ada di sini itu aman apa enggak. Artinya mungkin itu ada yang kabelnya, kalau kami tempatnya PE ya namanya ya, PE itu kulit yang warna hitam entah terbuka atau yang lainnya, nggak tahu kami. Nah kena sengat listrik, nah cara penanganan pertama untuk K3 pertama, cara untuk penanganannya itu seperti apa Bu ya yang aman kalau kita tersengat listrik? Kalau tersengatnya di ini ya, di lapangan ya. Khususnya di rumah pelanggan. Oh, di Oh, rumah di rumah pelanggan. pelanggan. Di rumah pelanggan. Kalau di rumah pelanggan, penanganan pertama cari sumbernya dulu, matikan. MCB tadi itu atau sekring. Nah, itu matikan dulu. Selanjutnya biarkan dulu si ini siapa korban. Karena terus terang luka karena tersengat listrik itu macam-macam tingkatannya. Kalau di rumah insya Allah itu tingkatannya rendah. Nah, jadi kalau kenanya sebentar, kemungkinan pingsan atau shock ya, pingsan atau shock itu biarkan dulu dia. Tapi kalau udah terlalu lama, segera bawa ke rumah sakit. Karena kalau PLN kan bukan medis ya, jadi langsung bawa ke rumah sakit untuk dikasih minum atau apa jangan dulu karena iya karena orang shock itu tapi kalau kasih minum malah entah tersedak atau gimana nanti seperti itu. Jadi biarkan kondisi korban normal atau minimal sudah nggak kaku gitu ya. Nanti kalau segera tangani, tenangkan dulu. Kalau orangnya udah nggak bertegangan ya, jadi langsung segera bawa ke medis. Kalau memang orangnya pingsan. Kalau tersengat 20 kV SDM itu saya anjurkan untuk teman-teman Telkom tolong ini pakai full body harness. Nah, itu penting itu. Ya, fungsinya full body harness itu sebenarnya menahan tubuh si pegawai ya, supaya kerjanya aman, mungkin memperbaiki kabel atau masang instalasi apa gitu. Jadi ketika ada apa-apa, dia itu masih menggantung minimal, nggak langsung jatuh. Lalu jatuh, jadi itu mengurangi resiko kecelakaan. Kan 2 kali Iya. Iya. yang kedua. Nah, sudah tersengat terus jatuh kan kasihan ya. Makanya Jadi, sering Iya. nah, jatuh ketiban tangganya lagi. Itu karena Ada tertibat lebih tangga sering ya. untuk yang korban yang sampai meninggal itu rata-rata jatuhnya bukan karena listriknya. iya. Karena kan kalau tegangan menengah itu kan terlempar, enggak Ya, karena saking besarnya. saking besarnya dia terlempar bukan nempel. Oh. Jadi nempel terus dia nggak pakai pengaman, akhirnya jatuh ke rata-rata kasus meninggal itu karena jatuhnya itu. Oh. Kalau pakai full body harness kan menggantung, jadi masih Menggantung. bisa untuk Ini diselamatkan. informasi penting ini. Iya, iya. Selama ini kami kira kalau kita tersengat listrik itu malah kita Lengket. kesedot gitu, lengket Iya. gitu. Oh, itu malah enggak ya. Itu Oh, kebalikannya iya. malah Itu terlempar untuk ya. iya, untuk yang tegangan menengah tadi, Mas. Kalau yang untuk tegangan 220 Yang rumah Itu lah, rumah tadi, itu ya. memang Bisa nyedot nempel. itu ya Otomatis nekat. langsung apa ya, nempel, memang nempel itu. Jadi kita harus cari
sumbernya terus ya, kita matikan kita ya. matikan, ya. Oh, seperti itu. Ini menjawab juga ini pertanyaan dari Pak Jalal, Pak Rano. Iya. Nah, pertanyaan dari Pak Jalal seperti itu. Kalau kita menggunakan full body harness, terus kita tersengat listrik, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana cara kita menghindarkan dari sengatan tersebut. Artinya kalau kita sudah bekerja di lapangan, jatuhan listrik yang ada di lapangan itu pasti besar ya, di atas 220. Dan kita pasti terlempar kalau memang kita tersengat aliran tersebut. Dan mungkin tambahan Mas, kalau mungkin bisa ya, untuk bisa bersinergi kita, mungkin kayak dari Pemkot atau kalau mau rabas pohon atau kan kita bisa nantinya atau apa. Lah mungkin dari Telkom kalau memang untuk pemasangan kabel atau apa yang dekat dengan mungkin bisa koordinasi dengan PLN, nanti mungkin bisa diarahkan titik amannya atau kan kita bisa nggak apa-apa mungkin. Baik, ini penting juga ini ya. Siap, kita akan koordinasikan, mungkin benar-benar kita akan membuat grup di mana grup tersebut kita akan koordinasikan temuan apa yang di lapangan baik dari sisi perusahaan kami maupun dari PLN-nya. Gitu ya, jadi langkah awal preventif ya, Pak itu dari kita Pak ya. Oke, tuh Pak Jalal sudah terjawab. Terus ternyata ada pertanyaan lagi dari rekan kita, cara membedakan tegangan kabel pada tampilan fisik di lapangan dan berapa jarak aman dari tiap kabel tersebut khususnya yang berada di rumah pelanggan. Oh, yang di rumah pelanggan. Jadi kadang-kadang itu kita nggak tahu kan kalau di rumah pelanggan itu ada yang alirannya 450 tadi Pak ya. Ada yang 200, ada yang 220. Nah, cara membedakan tampilan fisiknya gimana? Agar kami di lapangan itu ternyata ini aman, terus ternyata ini harus kita hindari dengan jarak sekian gitu. Iya, kalau untuk yang tegangan di Mas Vito ya tadi ya? Iya, Mas Vito. Oke, Mas Vito. Kalau tegangan di rumah itu rata semua 220 dan 304. Lah itu termasuk tegangan rendah. Jadi itu kalau sepanjang tidak terkelupas atau tidak itu masih aman. Kita pegang aman. Tapi kalau yang tadi disampaikan Bu Sunarsi tadi yang kabel 3 itu yang mungkin di atas genteng ada mungkin ya. Yang kabel 3 itu yang telanjang tadi yang kabel A3 rumah tua yang besar-besar. Itu di atapnya rumah saya di Singaraja ada itu. Iya. MPT gitu Pak. Dia sudah peninggalan tuh model Belanda itu memang dia masih Besar ya? 3 kabel. 3 kabel besar ya. Lah itu telanjang gitu ya. Iya, itu yang 20 kV itu Pak. Itu jarak amannya ya seperti yang di 2 meter itu ya. 2,5 meter itu. Baiknya jangan didekati kalau yang itu. Meskipun itu ada bungkusnya yang kabel besar tuh. Itu aman tapi aman untuk sentuhan tidak langsung. Sementara. Untuk sementara. Kalau lebih dari 10 menit dia terbakar. Gitu. Jadi kalau yang untuk rumah-rumah entah itu daya berapapun itu masih aman untuk disentuh. Asalkan tidak terkelupas atau yang nggak telanjang. Cacat ya. Terkelupas gitu. Kalau kabel rumah itu yang terkelupas, besar kemungkinan kita nempel itu tadi Pak ya. Lah ya. Itu yang bahaya. Langkah pertamanya harus ke sumber tegangannya kita matikan. Iya. Terus saya pernah dengar juga nih Pak, untuk langkah pertama dalam proses penolongan ketika tersengat listrik, itu kita cari tanah yang gembur, rada basah itu terus digali, terus aliran napasnya itu harus lurus. Ini benar nggak? Pernah dengar seperti itu juga nggak? Pernah dengar. Saya aja nih. Iya pernah dengar ya. Tapi nggak mitos itu Pak. Nah itu mitos apa beneran ini? Kita kupas saja sekalian ini. Apakah benar? Karena dari kedokteran yang nggak pernah menyarankan seperti itu ya. Iya, mungkin mitos itu. Ya, mitos lah. Jadi langkah awal itu benar-benar harus kita harus ke dokter aja lebih tahu itu. Jadi jangan terlalu lama membiarkan korban. Itu jangan terlalu lama. Tanpa pertolongan itu. Iya. Terus kalau untuk di lapangan nih, kayak misal kita mendirikan tiang di bawah SUTM ya yang tegangan tinggi tadi itu. Terus kan ada radiasinya Bu ya. Betul. Ya.
360 derajat itu 2,5 meter ya. Iya. Ketika 2,5 meter. 2,5 meter. Ketika kita masuk ke radiasi, walaupun itu hanya tiang kita, itu berbahaya nggak bagi installernya atau yang instalasi tiang tersebut? Jadi gini Mas, maksud saya 2,5 meter itu bukan radiasinya. Itu Jarak jarak aman. aman. Nah, Jarak aman benda itu mendekati jaringan PLN. Jarak amannya. Jadi bukan radiasi. Kalau soal radiasi itu ya kabel jenengan deket gitu ya lagi kurang lebih 10 cm itu udah terasa seperti tersengat gitu kan. Jadi untuk jarak radiasinya saya kurang paham jauhnya, tapi makanya kita peringatkan 2,5 meter itu jarak aman. jarak Nah, amannya. jadi kalau seandainya nanti ada kegiatan masang tiang Iya. itu di bawah TM, itu usahakan di bawah 2,5 meter gitu. Jadi takutnya kalau kelebihan nggak terkontrol, namanya orang lihatnya Nah, lubang, iya. nggak lihat atas, Tangannya ya semuanya kena itu, gitu kan besi ya. Iya, benar. Nah itu apalagi besi gitu. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Di sini ada dari Martin Saputra ini ya. Apakah sistem grounding atau penangkal petir yang baik sudah untuk sebuah perangkat aktif? Jadi kami itu memiliki perangkat aktif di lapangan. Jadi sistem grounding yang bagus itu seperti apa sih? Repeater ya. mungkin tower atau apa Oh, masih. gitu itu ya. Emsan itu barang. Iya. Nah, jadi kan tentu tegangan-tegangan dari atas gitu ya. Nah ini kan bisa mempengaruhi barang elektronik kita, sama Iya. seperti air dia akan turun ke bawah. Nah ini perlu disalurkan ke tanah ya, Iya. gitu. Itu Sistem grounding ya. iya, itu pertama grounding harus Pak, dari tembaga. Tembaga dan nanti ada nilai pentanahannya itu minim 5 mega ohm. 5 meg ohm, minim 5 meg ohm. Kalau lebih kurang dari itu sudah dipastikan nggak bakalan petir itu, karena petir sendiri itu juga kita sendiri kan nggak bisa menilai berapa nilai berapa volt yang itu kan alam juga. Tapi paling aman standarnya 5 meg ohm tadi. Iya. Itu mungkin. Jadi jadi bahan yang bagus tadi terbuat dari tembaga murni Pak ya. Tembaga murni. Itu baru masuk ke dalam tanah, ditanam sedemikian dalamnya, dan tentu saja melalui proses yang tidak asal Pak ya. Tidak Harus ada asal. perhitungannya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi mungkin nanti pas di tengah-tengah pembicaraan juga mas langsung ingat dan Iya. ini ada pertanyaan nih Blank. dari HSE kami yang ada di Malang ini. Iya. Hierarki pengendalian risiko apa saja yang sudah, sedang, dan akan dilakukan oleh PLN untuk keselamatan pekerja dan masyarakat pada umumnya? Jadi kalau hierarki pengendalian resiko. Jadi kalau di PLN itu Mas, tiap pagi sebelum memulai pekerjaan atau aktivitas, kita itu mengadakan safety briefing untuk semua teman-teman yang akan bekerja di lapangan. Safety briefing di sana kita menjelaskan job safety analisnya. Jadi hari ini kerjaan mereka apa, dianalisa resikonya nanti mereka mengerjakan apa aja, resikonya apa aja. Jadi APD apa yang harus dipakai. Nah itu sebelum memulai pekerjaan seperti itu. Mereka wajib membuat dokumen yang isinya tentang HIRAK ya. HIRAK itu jadi analisa resiko pekerjaan mereka. Entah misalnya mereka mau pekerjaan pemeliharaan trafo gitu ya. Misalnya harus izin dulu, mau melepas cut out, terus memasang grounding seperti itu ya, memasang grounding. Kemudian setelah membuat HIRAK itu membuat JSA, job safety analysis. Di sana itu juga isinya salah satu data pekerja kondisinya sehat apa enggak. Nah fisiknya secara fisik maupun mental. Jadi banyak kan orangnya sehat tapi fisiknya lagi banyak pikiran atau lagi stres. Jadi itu tidak kita izinkan. Nah, terus ada namanya working permit. Nah izin ke pengawas bahwa kami mau melakukan pekerjaan ini di sini. Nanti kita koordinasi sama pusat, seperti pusat Malang, bahwa di sini akan ada pekerjaan seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kalaupun ada apa-apa, semuanya sudah tahu bahwa orang ini sedang mengerjakan ini di sini. Katakanlah suatu saat ada
kejadian, ya mudah-mudahan tidak ada ya. Ada kejadian, oh dia sudah izin, kondisinya sehat. Nah, seperti itu. Dia sudah memahami SOP-nya, sudah memahami resiko pekerjaan ini apa, kayak gitu. Jadi nggak asal suruh berangkat gitu. Oh, ada SOP yang harus dipenuhi dulu Bu ya. Iya. Oke. Memastikan SOP sama peralatannya juga semuanya baik. Karena kita tiap pagi juga ada checklist. Nah, dari mobil banyak oke apa enggak, terus checklist peralatannya lengkap apa enggak, sudah dipelihara, mungkin kayak apa ada namanya stok 20 kaki karena sering dipakai mungkin berdebu, itu harus digosok dulu. Mereka juga bawa kayak ini ya, apa yang namanya golok ya, pecah-pecah pohon itu loh Mas, buat terabas, itu juga dipastikan tajam, nggak asal dibawa aja, kayak gitu-gitu, semuanya dipastikan peralatan siap, personil juga siap. Nah seperti itu. Oke, mungkin sudah terjawab ya Mas Roli ya. Tuh dari HSE kami. Pak Rano ada pertanyaan mungkin Pak, ini informasi untuk teman-teman yang ada di mana saja yang lagi nonton saat ini. Banyak sekali yang masuk dan mohon maaf ketika ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang nggak bisa kami sampaikan karena juga menghemat waktu Pak Rano. Kalau Pak Rano jika ada pertanyaan silakan Pak Rano. Ya, barangkali terakhir lah mungkin tadi yang menyangkut operasional ya. Jadi keselamatan kerja saya kira cukup jelas tadi, poinnya bisa di-share. Namun tidak menutup kemungkinan ya ada penggunaan tiang bersama. Nah itu mungkin perlu kita dalami lagi sehingga tata cara maupun operasional untuk pelayanan ke masyarakat bisa berjalan dengan baik. Kalaupun kita memakai tiang listrik gitu ya sebagai tumpangan itu jalur pendek gitu, tapi tetap memenuhi standar operasinya. Nah ini juga bisa pahami. Tapi yang paling penting adalah izin itu memang sudah kita bersama gitu. Nah mungkin kita sama-sama Mas Mulia mencari kontrak induknya itu seperti apa gitu sehingga kita bisa teruskan ke wilayah PLN di sini ya, sehingga di lapangan itu jadi lebih cair gitu ya, lebih bagus lah operasionalnya. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Rano. Jadi untuk teman-teman yang nonton sekali lagi kalau ada keluhan silakan download aplikasinya ya rekan-rekan ya. PLN, badan BUMN lainnya juga pasti sudah membuat aplikasi yang mempermudahkan kliennya atau consumernya ya, penikmat layanan itu mempermudahkan dalam proses pelaporan gangguan, pemasangan baru dan lain-lain ya. Tentu saja di layanan kami juga ada aplikasinya juga. Kalau kami menggunakan Mindiroom, jadi kalau ada lapor gangguan dan lain-lain menggunakan aplikasi tersebut gitu. Aku channel 147. Nah, 147. Kalau di PLN 123. Gitu. Oke, jadi kita cukup banyak informasi nih Pak yang kita dapatkan dari sharing session pada hari ini. Dan harapan kami semua yang ada di sini dan juga yang nonton antara kita dengan PLN bisa saling berkolaborasi untuk memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat puas tentunya Pak Rano. Oke, jadi terima kasih Pak Tony, Ibu juga terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Teruntuk juga Pak Rano sudah membuka acara ini dan sekali lagi semoga apa yang sudah kita lakukan bisa berdampak positif bagi orang banyak Pak Rano. Amin ya. Oke. Dan untuk menutup di sini nanti akan ada beberapa nama pemenang yang akan kita bacakan melalui Instagram Pak Rano karena kita buka channel ini dan juga buka kegiatan ini melalui Instagram. Dan untuk para pemenang juga akan kami siarkan di Instagram kami @inditama12. Jadi kita akan selalu update informasi-informasi terkini di Instagram tersebut. Jadi dan jangan lupa juga nih untuk rekan-rekan yang belum subscribe channel YouTube kita Pak, biar segera di subscribe ya dan nyalakan tombol lonceng yang ada di bawah biar tidak ketinggalan dengan updatean-updatean kita selanjutnya gitu. Jadi terima kasih banyak Pak Rano selaku JM untuk hadir di sini. Mungkin ada Saya kira cukup mungkin ya waktu juga. Baik, terima kasih banyak Kesediaannya untuk hadir. Sama-sama Pak Rano. Kita lanjut lagi kemudian hari tetap bersama untuk bangsa dan negara ini. Masyarakat luas. Amin. Terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa ke acara selanjutnya. Selamat tinggal, dadah.
Ya, semangat pagi. Pagi.